Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau mulia ya Tuhan. Itu sebabnya selalu kami tersungkur dalam altar-Mu yang kudus, karena kami melihat kedahsyatan perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Dan ketika kami menyembah Engkau, maka berkat pasti tercurah, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami sudah menjadi tanah yang gembur, siap ditabur oleh firman-Mu, bahkan nanti akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka siapapun yang hadir pulang dari tempat ini, pulang pasti bawa berkat, pulang pasti bawa mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Yang percaya pulang dari tempat ini bawa berkat, lambaikan tangan. Pulang bawa mujizat, senggol kiri kanan, bilang sama dia, pasti diberkati Tuhan. Bilang. Tetapi saudara tolong jangan pernah salah konsep. Karena kalau saya ngomong tentang berkat, berkat nggak hanya ngomongin tiba-tiba punya uang, betul? Tetapi berkat itu adalah sukacita. Suami masih bisa gandeng tangan istri penuh senyuman, lirik-lirikan dan bilang I love you. Itu pun berkat Tuhan. Amin. Masih bisa lihat anak-anak kita itu pintar, cerdas. Itu pun berkat Tuhan. Angkat tangan sama-sama bilang, saya diberkati sempurna. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lanjut serial khotbah kita tentang hadirat Tuhan. Keluaran pasal 25. Keluaran 25 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Keluaran 25 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi Alkitab, buku Alkitab, handphone, termasuk kalau nggak bawa, angkat tangan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara sudah di situ, apa judul perikopnya? Ayat 10 itu perikopnya. Mengenai tabut perjanjian. Saya baca ayat 19, saudara 20. Ini adalah bagaimana perintah Tuhan untuk membuat tabut perjanjian. Ayat 19. Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Saudara 20 ya. Kerub haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. 22. Dan yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, yang barusan kita omongin adalah tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian itu ditutupnya, tutup pendamaian, pasti ada kerub. Yang belum pernah dengar istilah kerub, lambaikan tangan. Belum pernah. Saudara, di sorga itu ada 3 makhluk sorgawi. Tentu saja selain pemilik sorga, ada 3. Yang pertama namanya kerub. Namanya apa? Kalau sendirian, kalau rame-rame namanya kerubim. Maka kalau saudara lihat gereja Tiberias menggunakan kerubim sebagai logonya. Itu kerubim. Makhluk Tuhan yang menjadi tutup pendamaian tabut perjanjian. Yang kedua saudara, namanya seraf. Kalau sendiri, kalau rame-rame namanya serafim. Yang ketiga malah alias malaikat. Maka saudara, kita lihat ini dah yang disebut dengan tabut perjanjian. Dan uniknya tabut perjanjian adalah tanda penyertaan Tuhan. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah menghadap hadirat Tuhan di tabut perjanjian. Apa tema khotbahnya? Saya ulang dulu khotbah saya minggu lalu. Bapak Ibu, selama ada tabut itu, bangsa Israel bawa tabut itu, mau dia lawan siapapun pasti menang.
Bukan karena orang Israelnya jago, bukan karena orang Israelnya hebat, tetapi karena ada hadirat Tuhan. Maka kalau saudara mau lihat kemenangan, berkat dan sukacita, harus ada hadirat Tuhan. Harus ada tabut perjanjian itu. Maka saudara yang terkasih, hari ini kita akan bahas pelan-pelan. Yang siap belajar, katakan amin. Saudara, untuk memahami ini, tolong jawab pertanyaan saya dengan sederhana. Siapa bangsa pilihan Tuhan di perjanjian lama? Bangsa Israel. Saudara, Israel itu kan adalah bangsa keturunan Yakub. Saya mau tanya yang kedua, Abraham orang Israel atau bukan? Kita pecah suara di sini. Yang bilang Abraham itu orang Israel, lambaikan tangan. Yang bilang Abraham bukan orang Israel, lambaikan tangan. Yang dari tadi belum ngerti apa yang saya tanya, lambaikan tangan. Saudara, Abraham punya anak, anaknya namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya Tuhan ubah jadi Israel. Keturunan Yakub itulah yang disebut suku Israel. Abraham, Ishak bukan orang Israel, tapi leluhurnya orang Israel. Lalu kemudian Israel ini berkembang, dan mereka berkembang itu di tanah namanya Mesir. Slide biar kita ngerti. Next, lihat di tanah Mesir. Lalu kemudian Tuhan panggil seorang nabi, namanya Nabi Musa. Pimpinlah bangsaku keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dia jalan, harusnya saudara, perjalanan itu 40 hari. Tetapi karena orang Israel ditegar tengkuk nakalnya minta ampun, yang harusnya 40 hari jadinya 40 tahun. Nah, selama mereka di tanah padang pasir itu, orang Israel kan harus berdoa. Di mana mereka berdoa, di mana mereka beribadah, Tuhan bilang tolong buat namanya kemah suci. Namanya apa? Bahasa kerennya tabernakel. Kenapa disebut kemah suci? Karena ini bongkar pasang. Nanti kalau mereka pindah, kemahnya dibongkar, pindah ke tempat berikutnya dipasang lagi. Yang paham anggukan kepala. Di mana ini? Padang gurun. Tapi begitu mereka sampai ke tanah perjanjian, yang tadinya kemah suci berubah jadi slide. Next, bait suci. Nanggap? Ini bangunan yang lebih permanen. Kenapa? Karena sudah ada tempat. Orang pertama yang bangun bait suci namanya Raja Salomo. Beberapa tahun kemudian Israel kalah perang, bait sucinya Salomo dihancurkan. Dibangun yang kedua kali oleh Ezra. Lalu kemudian direnovasi besar-besaran oleh seorang raja Israel namanya Herodes. Herodes bangun bait suci itu bukan karena dia cinta Tuhan, bukan, karena dia lagi mau mengambil simpati orang Israel, lalu kemudian dia bangun besar-besaran. Tiba-tiba saudara di tahun 70 Masehi, nggak apa-apa kita belajar sejarah sedikit. Saya tahu ini jam-jam yang agak kritis. Ya. Tahun 70 Masehi, hanya untuk info, Tuhan Yesus naik ke sorga kurang lebih tahun 35 Masehi. Tahun 70 Masehi Israel kalah perang lagi. Begitu kalah perang lagi, bait suci tadi dihancurkan oleh Romawi. Berarti bangunan masih ada nggak? Bangunannya sudah tidak ada. Yang tersisa apa? Pondasinya. Kemudian sekarang ini pondasinya masih ada, tapi di atas pondasi tersebut berdirilah tempat ibadah yang lain. Mudah-mudahan saudara ngerti apa yang saya maksud. Itulah yang menjadi sumber konflik. Tetapi saudara ingat, mau dia kemah suci, mau dia bait suci, denahnya nggak boleh berubah. Wajib ada 3 ruangan. Masih gambar yang sama boleh? Coba lihat pojok kanan bawah. Ruangan pertama, coba lihat pojok kanan bawah. Yang dikelilingi oleh kain warna putih, tapi outdoor, itu namanya ruang pelataran. Yang pertama namanya apa? Saudara lihat yang ada kemah yang indoor itu. Di dalam indoor itu ada 2 ruangan. Ruang kudus atau ruang suci dan ruang maha kudus. Ada 3 berarti. 1, 2, ruang kudus. 3, ruang maha denahnya. Silakan. Lihat. Di pelataran itu ada mezbah bakaran, ada bejana pembasuhan. Sedangkan di ruang kudus itu mezbah ukupan, ada meja roti sajian dan ada kandil emas atau disebut menorah yang kayak lilin ada 7 itu. Kalau sudah pernah lihat.
Pertanyaannya, di mana tabut perjanjian? Ruang Maha Kudus. Artinya kalau engkau mau rasakan hadirat Tuhan, engkau harus masuk ruang Maha Kudus. Begitu. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan cuma di pelataran. Bilang. Ya, harus masuk dalam ruang Maha Kudus. Makanya saudara, kalau kita mau rasakan hadirat Tuhan, harus ada di ruang Maha Kudus. Uniknya, slide masih gambar yang sama boleh? Uniknya, saudara nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk nyampe di ruang Maha Kudus. Harus lewat pintu depan, lewat mezbah bakaran dan seterusnya, barulah bisa masuk untuk rasakan hadirat Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan di depan tabut perjanjian. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Maka yang pertama saudara yang terkasih, ini yang kita mau pelajari. Kita masuk dulu ke pelataran. Ada apa di pelataran? Slide. Ada mezbah bakaran dan bejana pembasuhan. Apa yang dimaksud mezbah bakaran dan bejana pembasuhan? Yang pertama, kalau engkau mau rasakan hadirat Tuhan, engkau mau lihat hal-hal baik dalam kehidupanmu, engkau mau lihat kemenangan dalam pertandingan yang engkau jalankan, yang pertama harus hidup dalam pertobatan, karena kita semua sudah dikuduskan. Sama-sama bilang hidup kudus. Bilang. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia tobat. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, jangan tomat. Kalau tomat, kadang tobat, kadang saudara, maka harus hidup kudus, hidup benar. Dan saudara, kenapa ini penting? Karena di pelataran ada 5 korban yang harus dilakukan oleh umat perjanjian lama. Slide. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan atau pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ya, saudara nanti bisa baca detailnya di rumah. Mungkin nanti mau ditonton lagi video ini biar saudara lebih belajar lagi. Tetapi orang Israel kasih korban tujuannya cuma 2. Yang pertama saudara, ucapan syukur, makanya ada korban sajian. Korban sajian itu isinya apa? Minyak, tepung. Tetapi yang kedua, kenapa orang Israel kasih korban? Untuk menutup dosanya. Dan kita ngerti betapa mulianya darah Yesus yang membuat setiap kita bukan hanya ditutupi dosanya, tapi dosa kita sudah diampuni. Engkau boleh bilang, Pak Pendeta, saya orang paling berdosa di seluruh dunia. Dari 10 hukum Taurat 11 sudah saya langgar. Tetapi ini yang saya mau katakan saudara, kalau kita datang sama Tuhan alami pertobatan, maka setiap orang punya masa lalu. Tetapi Tuhan, Dia lebih suka untuk merencanakan masa depan yang dahsyat bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya kutip kalimat Gembala Sidang, slide boleh. Pertobatan adalah ketika Tuhan Yesus memulihkan, mengampuni dan menyucikan kita. Saat kita memutuskan untuk mengakui dosa kita, walaupun tidak layak kita ini Pak Bu, tapi Tuhan Yesus pasti akan ampuni setiap kita. Makanya dalam bahasa Ibrani, pertobatan itu menggunakan kata syub. 3, 2, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya metanoia. Yunaninya apa? Metanoia itu artinya berbalik arah. Cuma orang Kristen kadang-kadang semangatnya minta ampun. Pak Pendeta, saya sudah berbalik arah 360 derajat. 360 derajat berarti kembali ke tempat itu lagi. Saudara, bertobat orang, lihat. Bertobat itu apa? Berbalik arah. Yang tadinya fokus pada dunia, fokusnya pada Yesus. Dan kalau saudara mau ngecek engkau sudah bertobat atau belum, gampang Pak Bu. Coba jawab pertanyaan saya. Kira-kira damai sejahteramu ditentukan oleh manusia atau Tuhan? Gak usah dijawab, dipikirkan saja dulu. Ya. Kadang-kadang kita gereja cuma ngelihat orang yang kita sebel, hati kita gundah gulana. Maka saatnya stop fokus pada dunia. Lihat Yesus. Kesel saya anggap maklum, tapi kalau engkau mendekat sama Tuhan, maka kita percaya fokus kita pasti berubah. Lihat Tuhan. Saya nggak bilang saudara nggak boleh fokus sama yang lain. Saya nggak bilang bahwa saudara itu nggak boleh jadi kaya, cari kekayaan. Boleh.
saya doa setiap jemaat Tiberias hidup makmur. Tapi saudara juga harus ngerti bahwa itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah mendekat terus dengan Tuhan. Yang paling penting adalah menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Makanya saudara, hati ini harus tetap menempel erat dengan Tuhan. Slide boleh. Next. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, ingat baik bahwa yang namanya dosa, ya, yang namanya dosa pasti ada konsekuensinya. Yang setuju katakan amin. Iya. Saudara pernah terobos lampu merah? Nggak usah tunjuk tangan, nggak usah. Ya. Coba ngangguk dikit aja. Yang pernah terobos lampu merah, dikit aja, gitu kan? Yang pernah terobos jalur busway? Ngangguk. Nggak apa-apa, pendeta juga ngangguk. Nggak sengaja dulu kan, nggak sengaja. Tapi saya mau tanya, begitu engkau ditilang sama polisi, di-stopin sama polisi, lalu polisi bilang, Anda melanggar lalu lintas. Apakah bisa kita bilang, tapi semua kesalahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan? Nggak bisa, saudara. Memang dosa sudah ditanggung, tapi setiap dosa pasti ada konsekuensi. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan harus hidup dalam pertobatan. Jangan gunakan kasih karunia Tuhan sebagai license to sin, sebagai izin supaya kita hidup dalam dosa. Maka yang pertama, kalau engkau mau rasakan hadirat Tuhan, jaga hidup kudus. Yang sudah jadi jemaat Tiberias lebih dari 15 tahun, berarti 15 tahun, 2010 ke bawah, lambaikan tangan. Oh, ini mantan BTC. Iya BTC ya kan, ada Grand Mall. Saudara, saya mau tanya, dari dulu visi misi gereja Tiberias nggak pernah berubah kan? Mempersiapkan jemaat yang kudus atau mempersiapkan jemaat yang santai-santai? Iya, maka ciri utama orang Tiberias hidupnya harus benar, hidupnya harus kudus. Sama-sama bilang, saya jaga hidup. Bilang. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka kalau engkau rasakan hadirat Tuhan, maka jaga hidupmu. Karena kalau hati ini nggak dijaga, saudara, jangan-jangan yang engkau rasakan bukan hadirat. Yang engkau rasakan cuma emosi sesaat. Nggak semua orang yang nangis itu karena hadirat Tuhan loh. Iya? Nggak semua. Nggak semua orang, saudara, yang merinding itu karena hadirat Tuhan. Bisa jadi kedinginan. Nanggap? Tetapi hadirat Tuhan, ciri paling kentaranya adalah hidup kita pasti diubahkan. Makin hari harus semakin baik, seperti Kristus yang adalah sempurna. Sama-sama bilang, saya mau diubahkan. 2. Habis masuk pelataran, maka kita masuk ke dalam ruang yang tertutup itu. Namanya ruang kudus. Di ruang kudus itu, saudara, ada meja roti sajian dan ada mezbah ukupan serta kandil emas, menorah. Mezbah ukupan nanti saya bahas. Tapi meja roti sajian itu bicara mengenai roti hidup firman Tuhan. Sedangkan kandil emas yang 7 itu, kayak ada lilinnya, itu bicara mengenai Roh Kudus. Maka saudara, yang kedua, kalau engkau mau rasakan hadirat Tuhan, hidup dalam firman dan hidup dalam Roh Kudus. Kalau saya simpulkan, yang kedua adalah menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya waktu khusus doa sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Dan sering saya katakan, saudara, bahwa ciri orang yang jatuh cinta sama Tuhan pasti pengen ngobrol terus-terusan. Betul? Pasti. Selalu pengen ada dekat sama orang yang kita sayangi. Itu harus punya hubungan yang manis, hubungan yang indah dengan Tuhan. Ya. Saudara,
Karena kalau engkau tidak punya hubungan yang manis, yang indah dengan Tuhan, maka kita sulit untuk menerima hadirat Tuhan. Harus ada hubungan yang manis, yang indah. Slide boleh berikutnya. Saudara masih ingat kisah ini? Dua orang kakak beradik, namanya Marta dan Maria. Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, masih ingat itu? Bilang aja masih. Siapa yang sibuk? Marta sibuk, betul? Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pak Bu, coba lihat dulu semua ke depan. Yang sibuk siapa? Marta. Dari sini kita belajar, nggak semua yang kelihatan sibuk yang diinginkan Tuhan. Mudah-mudahan saudara nangkep. Ulang. Nggak semua yang kelihatan sibuk itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang paham katakan amin. Karena yang terbaik bukan sibuknya. Yang terbaik itu adalah Maria, dia datang duduk di samping kaki Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mau dapat yang terbaik dari sorga, harus punya waktu khusus doa sama Tuhan. Ada momen di mana engkau boleh doa sama keluarga, bagus itu. Suami istri doa. Tapi bapak-bapak di tempat ini, Pak, engkau harus punya waktu khusus juga doa sama Tuhan. Istri saya sama saya, kita doa jam 10, jam 11 malam. Tapi ada waktu momen kita berdoa sendiri-sendiri. Istri saya dari dulu kebiasaan jam 2 subuh. Saya enggak, 4:30. Cuma kan kalau 4:30 biasanya kan ada gangguan nada. Mudah-mudahan saudara paham. Tetapi saudara, engkau harus punya. Suami-suami di tempat ini ada momen di mana engkau harus bicara sama Tuhan. Bawa seluruh pergumulan keluargamu ke hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan. Maka harus ada hubungan yang manis, yang indah dengan Tuhan. Dan ketika engkau punya hubungan yang manis, yang indah dengan Tuhan, percayalah, siapapun yang dekat dengan Sang Sumber Berkat, maka pasti diberkati. Siapapun yang dekat dengan Sang Sumber Damai, maka hidupnya pasti penuh dengan kedamaian. Uniknya, saudara tahu di ruang kudus itu, dia tidak terbuka. Slide boleh. Ruang kudus itu tempat yang sunyi. Sangat sunyi. Dia ditutup sama beberapa helai kain. Kain domba, kain kulit lumba-lumba. Sangat-sangat sunyi. Yang saya mau katakan adalah, Bapak Ibu, ada momen di mana Tuhan mau menjumpai engkau di tempat yang sunyi. Slide boleh. Next. Tuhan rindu bicara, tetapi kadang-kadang kita terlalu sibuk mendengarkan suara dunia, Pak, Bu. Ya. Tuhan tunggu kita di tempat sunyi, tapi hati kita kadang-kadang terlalu ramai dengan hal-hal yang fana. Jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas teori, padahal Dia rindu jadi tempat kita yang sejati. Ini yang saya mau sampaikan. Kalau engkau ada masalah, tantangan, datangnya sama Tuhan. Rekan-rekan muda di tempat ini, ingat ya, ada momen orang-orang yang engkau percayai nantinya akan mengkhianatimu. Ada momen di mana engkau percaya sama orang, cerita banyak hal. Ada momen di mana cerita yang engkau sampaikan nanti digunakan oleh orang itu untuk menjatuhkanmu. Makanya saya mau katakan, manusia bisa mengecewakan. Tetapi ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan di tempat yang sunyi, berhadapan dengan Tuhan, kita percaya disitulah sumber ketenangan bagi setiap kita. Saudara punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Sama-sama bilang, harus punya hubungan yang manis. Maka saudara, yuk kita buat kebiasaan-kebiasaan. Sering saya tanya begini, Bapak Ibu, yang sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, lambaikan tangan. Tinggi-tinggi. Nah, puji Tuhan udah mulai bertambah. Ya, 33.000 orang. Yang perasaan saja, perasaan. Perasaan ya, perasaan. Kenapa perasaan? Karena bacanya lompat-lompat.
Kadang Kejadian, kadang Ezra, maju Yohanes, mundur lagi Maleaki. Tetapi Pak Pendeta, kayaknya perasaan saya udah selesai semua. Lambaikan tangan yang pakai perasaan. Nggak apa-apa, saudara, yang penting dibaca. Cuma kan sering saya bilang, kalau bacanya nggak kronologis takutnya bingung. Baru baca Kejadian, lompat Wahyu, baru dunia diciptakan, akhir zaman. Nggak apa-apa saudara, yang penting dibaca. Dan ingat, ketika kita membaca, berdoa, bina hubungan sama Tuhan, butuh disiplin. Sama-sama bilang, disiplin. Maka disiplinkan diri kita. Bangun pagi-pagi, ya. Saya kemarin dengar ada satu orang kesaksian namanya Pak Manurung. Dia bilang begini, awalnya bangun pagi-pagi malas juga doa, cuma paksain, lama-lama jadi kebiasaan. Maka saudara, yang namanya persekutuan yang indah dengan Tuhan harus dibiasakan. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, mulai malam hari ini, bilang. Ya. Iya saudara. Dan kalau kita punya kebiasaan yang baik, maka percayalah, yang terbaik dari sorga Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang terakhir, coba lihat Keluaran. Ini agak lompat, tapi saya akan jelaskan nanti konteksnya. Keluaran 30 ayat 34 dikatakan demikian, mengenai apa? Ukupan yang kudus. Saudara tahu apa itu ukupan? Mirip dupa, mirip. Cuma kalau dupa itu kan seperti stick gitu ya. Kalau ukupan itu dia kayak rempah-rempah, sama-sama dibakar tapi aromanya sangat-sangat wangi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyanan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran apa? Rempah-rempah, seperti buatan tukang campur rempah-rempah digarami, murni, kudus. Sama-sama bilang, wangi dan kudus. 32 ya. 36. Perhatikan 36. Sebagian dari ukupan haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di mana? Tabut hukum atau tabut perjanjian di dalam kemah pertemuan. Haruslah di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus. Jadi kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan di tabut perjanjian, rasakan hadirat Tuhan, harus bawa ukupan. Yang paham anggukan kepala. Tetapi bukan saudara nanti minggu depan langsung bawa asap-asapan di sini, bukan itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan ukupan? Ukupan, dupa, itu bicara mengenai yang ketiga, terakhir, slide, penyembahan kepada Tuhan. Kalau engkau mau rasakan hadirat Tuhan, engkau harus hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, penyembahan beda dengan doa. Doa itu, saya minta sesuatu dari Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, jagai saya, itu doa. Tapi penyembahan, Kau Allah yang besar, ya, kami memuji kebesaran-Mu. Semuanya untuk Tuhan, fokusnya bukan kita lagi, fokusnya Dia. Itu penyembahan. Ya saudara, maka slide berikutnya boleh. Penyembahan itu yang seperti ini. Saudara mungkin akan bingung untuk lihatnya. Penyembahan itu menggunakan bahasa Ibrani syahah. 3, 2, ya. Bahasa Yunaninya proskuneo. 3, 2, ya. Penyembahan itu, lihat, mulai dari berlutut, sujud, bahkan tengkurap. Ini penyembahan. Tapi saudara jangan lakukan ini di gereja. Ya kalau saudara mau dalam ruang pribadi silahkan. Tengkurap. Makanya kalau saudara lihat gereja-gereja di Timur Tengah, mereka masih doa dalam bentuk sampai yang tengkurap tadi. Bertengkurap. Dan di gereja Syria mereka menyebutnya dengan syalatah. Mudah-mudahan saudara nangkep kemana arahnya. Ya kan? Tapi ingat, penyembahan itu bukan hanya bicara mengenai posisi badan kita. Penyembahan paling penting adalah posisi hati. Maka Mazmur pasal yang ke-22 ayat 4. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas
puji-pujian orang Israel. Saya undang worship leader, pemain musik. Saudara harus tahu, berarti yang paling penting dalam penyembahan apanya? Hati. Saudara tolong jangan salah konsep bahwa penyembahan tidak sama dengan lagu. Lagu yang kita nyanyikan itu hanyalah sarana supaya kita bisa nyembah Tuhan. Ya, kenapa? Karena kalau kita langsung nyembah dengan kata-kata, mungkin kita kekurangan kata-kata, kekurangan perbendaharaan. Makanya pakai lagu. Tetapi saudara, kunci utamanya bukan lagunya. Makanya nggak bisa orang bilang, oh Pak Pendeta saya nggak bisa nyembah Tuhan. Kenapa? Lagunya kurang kena. Apa yang mau kena saudara? Karena penyembahan itu ngomongin hati. Kalau hati kita ini saudara dekat sama Tuhan, engkau nyanyi sederhana saja, maka engkau rasakan hadirat Tuhan. Engkau baru nyanyi Yesus yang termanis buat jiwaku. Kenapa? Karena bukan lagunya, hatinya. Maka kalau saudara dikit-dikit, aduh lagunya kurang pas, bukan lagunya bermasalah, hati kita Pak Bu yang bermasalah. Maka saudara, slide berikutnya boleh. Dari Keluaran 30. Dan tentang ukupan pujian penyembahan itu, yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Maka penyembahan bukan untuk kita supaya kita dilihat orang, bukan. Ya, bukan. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya sendiri, untuk dirinya sendiri, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Yang saya mau sampaikan saudara, ada momen di mana engkau harus masuk dalam level dimensi yang berbeda. Dengan apa? Penyembahan kepada Tuhan. Engkau mungkin gak bisa nyanyi, tetapi penyembahan itu masalah hati. Ketika engkau bilang Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, itulah penyembahanmu. Dan engkau mungkin ucapkan kata-kata yang sederhana, tapi kalau hatimu benar, maka hadirat Tuhan pasti terasa. Saudara yang terkasih, slide penutup, worship leader. Siapapun yang menyembah Tuhan dari tempat yang terendah dengan hati yang merendahkan hati, maka dia, mohon maaf saya typo, dia itu maksudnya kita, maka dia akan diangkat Tuhan. Karena penyembahan dari tempat terdalam selalu menjangkau hati Tuhan yang tertinggi. Dan hari ini ketika engkau menyembah Tuhan, percayalah, berkat dari tempat yang maha tinggi akan mengalir. Tuhan sendiri yang akan mengangkatnya. Bukan hanya keluar dari lembah air matamu, tetapi lebih penting dari itu, engkau masuk dalam pelukan hadiratnya yang mulia. Maka saudara, saya mau tanya, sudah berapa lama engkau merasakan, kapan terakhir kali engkau merasakan hadirat Tuhan? 3 bulan, 4 bulan lalu? Maka percayalah, mungkin hatimu sekarang ini lelah. Ingat, engkau lelah kadang-kadang bukan karena pekerjaanmu, tetapi mungkin saja karena engkau sudah mulai kehilangan fokus. Tadinya fokus lihat Tuhan, cuma karena kesibukan mulai fokus sama yang lain. Maka biarlah sore hari ini pemulihan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yuk jujur, ada beberapa dari Anda mungkin yang hari ini hatinya udah lelah. Lelahmu bukan karena pekerjaanmu loh, lelahmu karena engkau udah makin menjauh dari Tuhan. Hari ini saudara, engkau mungkin merasa kayak ada kebosanan yang luar biasa. Oh Tuhan, saya begini-gini saja. Tetapi ingat, hatimu yang sekarang ini lelah itu, yang kau rasakan sekali lagi bukan karena ada apa-apa di samping kita mungkin, tetapi karena engkaunya. Maka hari ini biarlah buka hatimu, karena Tuhan mau jamah setiap hati kita. Dan engkau juga tahu bahwa ada tangan yang lembut siang hari ini yang sedang menjangkau engkau di tempat yang tersembunyi itu, jauh di dalam. Maka siang hari ini engkau pandang wajah Yesus, engkau lihat keajaiban kekakung, engkau lihat keajaibannya. Dan setiap saudara, izinkan saya berdoa. Tuhan, lihat anak-anakmu yang hari ini datang ke hadiratmu Tuhan dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang tertunduk di hadapanmu, karena kami tahu ketika kami tunduk di hadapanmu, maka yang terbaik yang kami terima. Kami mau hanya lebih dekat denganmu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa setiap kami, kalau kami boleh menikmati seluruh berkat sukacita dari sorga, tidak lain tidak bukanlah bukti bahwa kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami.
Itu sebabnya tidak putus-putusnya kami kagum, kami hormat atas keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita bangkit beri bersama-sama saudara, kita dengan pujian. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa rohku, dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Angkat seluruh kutukku agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa panjang umur, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Doaku Tuhan Yesus, jemaat Tiberias, kami tolak demam berdarah, kami tolak COVID-19, kami doa anak-anak kami pintar, cerdas, IQ-nya bagus di atas rata-rata dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua dipersiapkan
menjadi mempelai Kristus yang kudus, terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Maka hamba serahkan, yaitu tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Suami istri yang datang, sepakat dulu mau doa apa? Bicara sama Tuhan, nyatakan isi hatimu, pergumulanmu kepada Tuhan. Engkau yang saat ini mungkin sedang bimbang memutuskan sesuatu, bawa dalam doa. Mungkin engkau harus bimbang memutuskan untuk jual sesuatu mungkin, atau engkau mau pindah rumah, pekerjaan, kota, bawa dalam doa. Bicara sama Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar penan doa ini. Tuhan berkati, juga Tuhan sayangi, yaitu juga Pak Sinulingga, Tuhan berkati bersama keluarga, diberkati disayang Tuhan. Pak Surya bersama keluarga, juga Pak Manurung diberkati Tuhan. Pak Zega, keluarga Zega diberkati. Pak Bambang Santo Tuhan berkati, juga Pak Agus Santoso diberkati. Ibu Elpina Silalahi, Ibu Sisilia, maka juga Ibu Dr. Juliana diberkati. Siapapun mereka yang datang dengan iman, menulisnya dengan iman, berdoa, kami percaya maka setiap doa orang benar Tuhan yang jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap suami diurapi Tuhan menjadi imam yang kudus, bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Apapun yang dikerjakan untuk menyenangkan Tuhan, membahagiakan keluarga, diberkati Tuhan. Berkati bahkan juga setiap istri menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan, yang setia. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kurangan Tuhan yang cukupkan. Berkati setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan. Berkati juga setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan, sampai mutih rambut kami Tuhan dengan setia menggendong kami. Anak-anak kami yang berkuliah, bersekolah, tumbuh kembang mereka sempurna. Berkati juga anak-anak kami bahkan yang belum sekolah, rekan-rekan muda, mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sudah berbisnis bekerja, biar Tuhan yang rancang masa depan yang terbaik untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat selalu dalam perlindungan Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat, bersama keluarga, anak, menantu, cucu dalam perlindungan kuasa-Mu. Pemimpin gereja kami Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, sayangi. Bapak Dr. Ariso, Tuhan berkati. Segala program-program gereja Tiberias diberkati Tuhan. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi yang hari ini, koordinator Pak David bersama juga istri anak-anak selalu dalam perlindungan-Mu. Hamba bersama istri anak-anak selalu dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Rekan-rekan worship leader Tuhan berkati, juga Bung Sony Tuhan berkati, Bung Rudolf Tuhan berkati, rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, juga pemain musik Bung Tian Tuhan berkati, Gerald Tuhan berkati, juga pasangan suami istri, tim Asyar, kolektan, tim media, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias, Tuhan, bangkit berdiri. Arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.